Apakah itu kebenaran? Apakah kepercayaan adalah bagian dari kebenaran itu sendiri? Ada ribuan lebih kepercayaan atau agama. Apakah Tuhan itu benar atau hanya bagian dari kepercayaan? Kita telah membahas kebenaran tentang Tuhan di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas kebenaran tentang agama. Ada ribuan Tuhan dan dewa. Apakah semua itu mengarah ke satu Tuhan yang sama? Orang yang beragama berarti orang yang melakukan instruksi sesuai aturan agama. Pernahkah kalian bertanya, kenapa kita harus melakukan kebajikan? Atau apakah kalian pernah mengatakan bahwa semua hal yang kita lakukan sia-sia? Ateisme mungkin akan membawa kita pada nihilisme atau berasumsi bahwa semua hal yang kita lakukan tidak berguna. Berbeda dengan agama yang akan membawa kita ke jawaban eksistensialisme. Itu dikarenakan agama memberi aturan atau nilai. Contohnya, memberi sedekah itu mendapat pahala yang pahala itu nantinya akan menjadi timbangan untuknya masuk neraka atau surga. Agama atau setiap agama mungkin memiliki doktrin atau filosofi yang berbeda, tapi kurang lebih memiliki makna yang sama, yakni jika membuat atau melakukan hal yang dilakukan akan mendapat balasan atau ganjaran sesuai apa yang dijanjikan. Perbedaan antara filosofi dan doktrin agama yaitu filsafat adalah ilmu atau sudut pandang yang membuatmu memahami alasan dibalik sebuah tindakan. Sedangkan doktrin adalah ajaran untuk mengetahui sebab akibat dilakukan sebuah tindakan. Doktrin sering dilakukan orang yang beragama untuk mendapatkan apa yang mereka mau, sedangkan falsafat agama sering digunakan orang yang beragama untuk mengetahui alasan sebuah tindakan. Dengan mengetahui falsafat dan doktrin agama, kita akan mengetahui kenapa orang lain melakukan tindakan kebaikan atau kejahatan. Falsafat setiap agama mungkin memiliki perbedaan sebuah pandangan, tetapi memiliki inti yang sama, yakni melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Falsafat sebuah agama memberi kita sudut pandang yang cukup luas dan unik untuk memahami alam semesta. Kenapa agama dibuat? Mungkin selain untuk mendisiplinkan penghuninya, ada yang menjanjikan kehidupan setelah kematian untuk mereka. Selain memberi mereka pemahaman tentang alam semesta, agama juga memberi cerita kehidupan setelah kematian kepada pengikutnya. Apakah ada yang salah atau benar tentang cerita setelah kematian di setiap agama? Itu mungkin ada dari semua agama itu. Kita tidak bisa membantah karena kita tidak dapat atau belum membuktikan semuanya. Selain memberi makan, falsafat agama juga meromantisasi atau mengindahkan sebuah tindakan. Contohnya, sebuah kebajikan dipandang positif meromantisasi pernikahan dengan membenarkan adanya ikatan atau peraturan dan lain sebagainya. Falsafat agama juga membenarkan adanya kekejian, adanya hukum, adanya nafsu, perbedaan derajat sosial, dan masih banyak lagi. Selain itu, falsafat agama juga membenarkan adanya moral, hubungan, hukum, dan sebagainya. Orang-orang yang berfilsafat atau terdoktrin dapat merasionalkan dan menghubungkannya dengan agama, segala kebajikan dan keburukan mereka. Pernahkah kamu berpikir, apa yang kamu lakukan itu sia-sia? Falsafat agama memberi makna atas apa yang kamu lakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Doktrin atau falsafat agama menyebar di masyarakat seperti api yang membakar kayu yang kering. Falsafat atau doktrin agama memberi pemahaman manusia segala sesuatu memiliki manfaat atau bermakna. Falsafat atau doktrin agama mungkin memberi kita pemahaman untuk berterima kasih kepada alam semesta atas apa yang telah diturunkan. Falsafat atau doktrin agama pada dasarnya mengajari manusia untuk berimajinasi, berbuat kebajikan, dan memahami cara segala sesuatu bekerja.
Bahkan beberapa doktrin atau filsafat suatu agama mengajarkan pengikutnya membangun peradaban bermasyarakat yang baik, demokrasi, dan membuat hukum yang adil. Jika agama mengajarkan intelektualisme, mengapa banyak orang yang beragama masih hidupnya keterbelakangan? Itu dikarenakan falsafat agama hanya ilmu untuk skill bertahan hidup tergantung individu itu sendiri. Jika agama mengajarkan kebajikan, kenapa ada orang yang menyimpang? Itu dikarenakan setiap agama punya definisi yang berbeda atas kebenaran. Sedangkan kebajikan dalam agama itu bersifat relatif, tergantung pada kebenaran menurut agama itu sendiri. Dan pemahaman falsafat individu dapat bervariasi dan malah banyak dari individu malah terdoktrin sehingga banyak dari mereka tidak berpikir kritis. Selain itu, falsafat agama juga memberi pandangan kepada penganutnya untuk memilah-milih yang terbaik untuk Tuhan mereka dan untuk mereka. Juga doktrin agama membuat percaya ada hal yang terbaik untuk apa yang mereka lakukan. Selain itu, doktrin agama juga membatasi apa yang mereka lakukan atau perbuat. Dalam kehidupan, mengetahui apa yang terbaik untuk diri sendiri itu sangat penting. Karena itulah doktrin atau falsafat agama mendorong penganutnya melakukan yang terbaik sesuai kaidah agamanya. Orang-orang yang terdoktrin atau yang berfalsafat terdorong melakukan perbaikan atau kebajikan sesuai apa yang didoktrinkan atau apa yang mereka pelajari. Dari mereka ada yang berbuat bijak dan ada juga yang berlawanan. Itu dikarenakan karena apa yang mereka pelajari dari agamanya. Dalam filosofi agama, pekerjaan apa yang mereka kerjakan memiliki makna atau arti sesudah apa yang agama mereka ajarkan. Dengan kata lain, beragama mengajarkan kita bahwa hidup itu memiliki makna. Makanya apa yang kita kejar atau apa yang kita lakukan memiliki harga atau berharga. Apakah doktrin atau falsafat agama membuat pengikutnya menjadi pribadi yang baik? Sebenarnya itu bervariasi di setiap orang karena pemahaman mereka pada agama sangat berbeda di setiap orang. Dalam doktrin atau falsafat agama, orang yang baik adalah orang yang menegakkan aturan atau melakukan kegiatan sesuai apa aturan yang dibuat agama tersebut. Bisa berbeda definisi setiap agama. Dalam realita, apa yang baik dalam agama bisa saja hal yang negatif itu bervariasi di setiap agama dalam prakteknya. Pada dasarnya, semua ajaran dalam agama bisa dianggap doktrin atau falsafat saat bumi menari, angin pun berhembus kencang. Akankah falsafat agama atau doktrin agama menyelamatkan manusia dari keterpurukan? Akankah surga yang dijanjikan Tuhan tempat yang sejuk atau menenangkan? Dengan kata lain, beragama mengajarkan kita bahwa hidup itu memiliki makna. Makanya apa yang kita kejar atau apa yang kita lakukan memiliki harga atau berharga. Apakah doktrin atau falsafat agama membuat pengikutnya menjadi pribadi yang baik? Sebenarnya itu bervariasi di setiap orang karena pemahaman mereka pada agama sangat berbeda di setiap orang. Dalam doktrin atau falsafat agama, orang yang baik adalah orang yang menegakkan aturan atau melakukan kegiatan sesuai apa aturan yang dibuat agama tersebut. Bisa berbeda definisi setiap agama. Dalam realita, apa yang baik dalam agama bisa saja hal yang negatif itu bervariasi di setiap agama dalam prakteknya. Pada dasarnya, semua ajaran dalam agama bisa dianggap doktrin atau falsafat saat bumi menari, angin pun berhembus kencang. Akankah falsafat agama atau doktrin agama menyelamatkan manusia dari keterpurukan? Akankah surga yang dijanjikan Tuhan tempat yang sejuk atau menenangkan? Apakah di surga tidak terdapat ada siksaan? Di saat mengetahui ada makhluk tersiksa, apakah manusia bisa hidup dengan tenang? Dengan falsafat atau doktrin agama, apakah bisa menjadikan manusia tersadar atas penderitaan yang dialami makhluk lain?
Apakah dengan bersujud pada Tuhan menjadikan manusia sadar akan kegelapan kehidupan? Apakah dengan keindahan nama surga akan membuat manusia tidak mabuk sadar akan realitas? Apakah dengan menginjak sesuatu yang sudah dijanjikan akan membuat makhluk hidup tidak mengalami penderitaan? Apakah bangun dari kegelapan akan membuat manusia hidup dengan tenang? Saat pena menari dan dunia menari berbalik, aduhai sang penggerak langit, akankah keindahan membuat manusia lupa akan dirinya sendiri? Mentari terbang dan air pun jatuh. Apakah dengan alam semesta berakhir, penderitaan juga akan berakhir? Tidak ada dalam agama manapun yang berkata bahwa jika alam semesta berakhir, penderitaan akan berakhir. Akankah sang malam menutupi indahnya sang surya? Apakah yang membuat manusia lari dari kebenaran? Saat mentari berputar, burung terbang menggerakkan sayap. Apakah filosofi agama dapat melahirkan intelektualisme? Siapakah yang akan jadi teladan bagi para bintang? Jika air mata bermandikan cahaya, apakah intelektualisme yang lahir dari doktrin agama dapat menjadi cahaya bagi alam semesta? Bagai langit yang terbelah dan mentari bersinerja, akankah para bintang terbang mengibarkan sayap? Aduhai sang awan, akankah para penganut agama menebarkan benih keadilan? Seperti angin yang ditiup kencang, kereta kuda lari menjesik. Apakah pengamatan intelektualisme dapat menjadi bumerang keadilan? Siapakah yang bertanggung jawab atas hilangnya kewajiban? Demi bunga yang berseluncur, akankah cahaya Tuhan bersinar terang, menerangi gelapnya samudra? Apakah arti dari kebebasan jikalau semuanya didasari dari ketidaktahuan? Agama mengajari kita untuk memahami semua arti alam semesta. Kehendak. Apakah yang membuat manusia lari dari kebenaran? Jikalau semuanya memiliki arti, apakah semuanya akan menjulang pada keadilan? Siapakah yang bertanggung jawab atas kelaparan? Apakah agama tidak mengajarkan untuk berpikir? Jikalau laut terbelah, apakah kehausan akan intelektualisme dapat mengerahkan manusia kepada keadilan? Apakah yang lahir dengan penderitaan bisa membangun rasa kemanusiaan? Akankah hukum tertinggi bisa menundukkan pengetahuan? Siapakah yang berjalan memahami cara lahirnya intelektualisme? Demi buah yang berwarna-warni dan demi jiwa yang terlepas, siapakah yang mengetahui ram intelektualisme? Demi zat yang membuat hatiku terbang, akankah jiwaku terlepas menandakan lahirnya filosofi sebuah agama, sebuah sudut pandang yang baru melahirkan intelektualisme tinggi? Demi jam yang berdetik dan hujan yang gemuruh, apakah intelektualisme agama dapat melahirkan keadilan? Jikalau alam semesta ini tidak melahirkan keadilan, apakah manfaat intelektualisme? Bukan intelektualisme dilahirkan untuk rancangan keadilan yang benar?